Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Hefni Fatur Rahman, Erli Cantika, Neng Kartini. Izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai resiko dan etika bisnis. Berikut ini adalah pemaparan kami. Resiko bisnis adalah kerentanan perusahaan terhadap faktor-faktor yang dapat menurunkan keuntungan atau menyebabkan perusahaan gagal. Resiko secara umum terdiri beberapa bagian, yaitu resiko murni, resiko spekulatif, resiko fundamental, resiko khusus, dan resiko dinamis. Adapun resiko berdasarkan tingkatannya yaitu resiko ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu menganalisa pasar beserta mekanismenya yang dapat membentuk harga secara relatif kepada produk dan jasa yang ada. Ekonomi mikro ini juga dapat menganalisis kegagalan pasar. Resiko ekonomi mikro terdiri dari resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan yaitu resiko pembiayaan yang muncul ketika konsumen atau debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran tepat pada waktunya. Resiko pendanaan. Resiko pendanaan akan muncul saat perusahaan dalam mendapatkan sumber dana baik dalam bentuk pinjaman maupun bentuk bersama. Resiko persaingan. Adanya pesaing-pesaing bisnis yang handal di antara pelaku bisnis. Resiko operasional. Resiko operasional berhubungan dengan pengawasan dan prosedur. Jika ada kesalahan prosedur di tempat kerja, akan mengakibatkan efek negatif pada mutu layanan dan pengontrolan operasional. Selanjutnya, resiko ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu menganalisis ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan berbagai kebijakan perekonomian. Resiko ekonomi mikro terdiri dari resiko perekonomian. Resiko perekonomian kemungkinan bahwa suatu peristiwa, termasuk salah urus ekonomi, yang akan menyebabkan perubahan drastis dalam lingkungan bisnis. Kedua, resiko sosial dan keamanan. Resiko sosial dan keamanan yaitu bentuk kemampuan suatu layanan dalam menjaga kepercayaan konsumen. Ketiga, resiko kebijakan moneter dan fiskal. Resiko ini sangat berpengaruh sekali mempengaruhi variabel makroekonomi pada bisnis. Selanjutnya, manajemen resiko. Manajemen resiko itu sendiri adalah suatu proses di mana beberapa resiko bisnis yang paling penting dapat diidentifikasi, diprioritaskan, dan dikurangi atau dihilangkan. Proses untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko bisnis cukup standar dan terdiri dari 5 langkah besar. Di antaranya adalah 1. Mengidentifikasi resiko bisnis dari aset perusahaan. Kedua, mengukur dan memenuhi kemungkinan kerusakan. Ketiga, rencanakan strategi untuk membatasi kerusakan. Keempat, menerapkan strategi. Kelima, perusahaan dan manajer resiko harus terus-menerus memantau resiko untuk melihat apakah strategi yang dilaksanakan berjalan dengan efektif. Etika bisnis. Kata etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, berarti timbul dari kebiasaan. Adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Menurut Kustoro Budiarta, kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 3 arti, yaitu etika adalah nilai-nilai dan norma-norma normal yang dipakai seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan sebagai tingkah lakunya, atau lebih disingkat disebut sistem nilai. Kedua, etika adalah kumpulan prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku suatu kelompok, khususnya satu profesi, atau lebih singkat disebut etika kode etik. Ketiga, etika adalah ilmu. Dalam hal ini, etika diartikan dengan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk.
Manfaat etika bisnis untuk perusahaan. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya. Yang ketiga, dapat memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kelima, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Yang keenam, dapat membangun citra positif perusahaan tersebut. 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu 1. Utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Yang kedua, individual right approach. Setiap tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil. Jadi kesimpulannya, dalam menjalankan bisnis tentunya akan ada keuntungan, tetapi tidak lepas juga dari adanya hal negatif yang ada dalam bisnis. Hal negatif yang terjadi dalam bisnis adalah resiko yang bersifat sangat merugikan untuk pelaku bisnis, serta bisnis yang para pelakunya merupakan orang biasa, maka diperlukan kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan kelompok yang mempengaruhi keputusan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.